Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, kalau semuanya baik, pasti semuanya sudah siap untuk belajar di hari ini. Ya, Bu. Apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di hari ini, kita akan memulainya dengan doa dan Ibu sendiri yang akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pada tema 1 yaitu indahnya kebersamaan, subtema 3 bersyukur atas keberagaman pada pembelajaran ke-1. Pada pembelajaran ini tujuan yang akan dicapai yaitu di mana siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam setiap paragraf. Lalu siswa menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung itu dalam bentuk peta pikiran, dan siswa juga menjelaskan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional. Lalu siswa juga disuruh untuk melakukan percobaan dan menyajikannya dalam laporan. Baik anak-anak, kita tahu bahwa negara kita Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, baik itu dalam adat istiadat, pakaian adat, alat-alat musik, permainan tradisional, dan juga makanan tradisional. Anak-anak, di sini ada sebuah cerita tentang salah satu makanan tradisional yang ada di Indonesia. Ibu akan membacakannya. Ibu harap supaya kalian bisa mendengarkannya dengan seksama, karena setelah Ibu membacakan cerita ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Baik. Dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi dalam pembuatannya biasanya membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan-bahan, mengalut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang tawa lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama, oleh karena itu pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga negara. Nah, anak-anak, dari teks yang sudah Ibu baca, kita tahu bahwa dalam setiap teks pasti ada paragraf. Dan dalam setiap paragraf tersebut terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok di sini akan menjelaskan gagasan pokok merupakan kalimat utama atau kalimat inti dalam sebuah paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat penjelas untuk gagasan pokok. Ibu juga akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari kalimat utama atau gagasan pokok, yaitu bersifat lebih umum dari kalimat lainnya, biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf, dan yang ketiga dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Lalu, ciri-ciri dari kalimat penjelas adalah bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya, biasanya berupa contoh, data maupun pernyataan-pernyataan. Yang ketiga, satu paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Dan yang keempat, tidak dapat berdiri sendiri. Apabila kalimat lain dihilangkan, maka kalimat tersebut akan sulit dipahami. Ibu akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Baik,
Tadi Ibu sudah membaca, baik Ibu sudah membagikan lembar kerja kepada kalian. Di situ ada teks dan ada beberapa paragraf di dalamnya. Ibu meminta kalian untuk mencari gagasan pokok dari paragraf 1 dan paragraf 2 serta mencari gagasan pendukungnya dan diisi pada peta pikiran yang ada di lembar kerja kalian. Ibu memberikan waktu kepada kalian 2 menit. Setelah itu Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk membacakan hasilnya di depan. Baik Ibu. Siap Ibu. Baik, apakah anak-anak sudah selesai mengerjakan? Sudah Ibu. Ibu minta dari perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan. Silakan dari kelompok 1. Baik, gagasan pokok dari paragraf 1 yaitu sebentar lagi Kota Jakarta akan berulang tahun. Gagasan pendukungnya yaitu seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Gagasan pendukung yang kedua yaitu Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Gagasan pendukung berikutnya yaitu biasanya ketika menyambut ulang tahun Kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Gagasan pendukung berikutnya yaitu makanan Betawi menjadi jajanan di festival, kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Dari kelompok 2, gagasan pokok ada pada paragraf yang kedua. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Untuk gagasan pendukung ada 8. Gagasan pendukung yang pertama, ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Yang kedua, ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Yang ketiga, membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Yang keempat, tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Yang kelima, biasanya Mas Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Yang keenam, adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Yang ketujuh, proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Yang kedelapan, oleh karena itu pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Baik, maju ke depan. Baik, tadi teman-teman kalian sudah mempresentasikan hasilnya. Apakah kalian sudah memahami dan mengerti tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Sudah Ibu. Kita akan lanjut ke pembelajaran berikutnya. Tadi Ibu sudah menjelaskan di awal bahwa negara kita Indonesia memiliki aneka budaya dan salah satunya adalah keanekaragaman makanan tradisional. Ibu memberikan waktu kepada kalian 2 menit. Baik, apakah sudah selesai mengerjakan? Sudah Ibu. Baik, Ibu minta salah satu kalian untuk maju ke depan. Silakan, Angel. Nomor 1, jenis-jenis makanan tradisional beserta daerah asalnya. Yang pertama, rendang, daerah asal Sumatera Barat; sate dari Jawa; gado-gado dari Betawi; bika dari Ambon; dan sei babi dari NTT. Nomor 2, cara-cara menghargai makanan tradisional Nusantara. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi yang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan memilih sikap positif orang tersebut. Baik, mari kita tentang buat teman kalian. Nah, tadi teman kalian sudah membacakan makanan-makanan yang ada di setiap daerah. Ibu
Ibu akan menjelaskan bahwa di Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman. Jadi kita sebagai anak-anak bangsa, kita harus saling menghargai makanan-makanan yang ada, menghargai perbedaan yang ada, karena kita memiliki Bhinneka Tunggal Ika, yaitu di mana simbol kerukunan yang ada di Indonesia dan sangat menarik di mata dunia. Jadi kita sebagai anak-anak generasi bangsa, kita harus tahu cara menghargai perbedaan. Baik anak-anak, dari pembelajaran ini apakah anak-anak sudah memahami tentang keanekaragaman makanan tradisional yang ada di negara kita? Sudah, Ibu. Baik. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bunyi. Ibu akan menjelaskan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bunyi, dan hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi, yaitu sifat-sifat bunyi. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah bunyi memiliki sifat-sifat yang lain? Apakah ada yang tahu? Tidak tahu, Ibu. Ibu. Ya, silakan Angel. Bunyi dapat merambat, bunyi dapat dipantulkan, dan bunyi dapat direndam. Ya, jadi bunyi sifat yang sudah teman kalian jelaskan itu, yaitu yang pertama bunyi dapat merambat, yang kedua bunyi dapat dipantulkan, dan yang ketiga bunyi dapat diredam. Lalu ada syarat bunyi yang dapat didengar oleh kita, yaitu adanya sumber bunyi, ada pendengar, dan ada media penghantarnya. Jadi anak-anak, bunyi memerlukan media penghantar untuk perambatannya, yaitu seperti udara, zat cair, dan benda padat. Di sini, baik, di sini Ibu akan menyuruh kalian untuk melakukan sebuah percobaan sederhana. Ada alat-alat tambahan yang sudah Ibu siapkan, yaitu ada piring kaca, ada gabus, ada tabung dari kertas, dan ada beberapa buku. Di sini Ibu akan menyuruh kalian untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Baik, di situ ada langkah kerja, dan meminta kalian untuk mengikuti langkah kerja yang ada untuk melakukan percobaan tersebut. Yang pertama, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Lalu yang kedua, letakkan tabung di atas buku. Dan yang ketiga, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dan coba teman kalian bisa mendengarkannya dari ujung tabung yang lain. Mendengarkan bunyi detak arloji. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Bisa, Ibu. Baik. Lanjut yang kedua. Minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung, lalu mendengarkan detak arloji. Silakan. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum seperti yang tadi? Tidak, Ibu. Baik. Dari percobaan yang sudah kalian lakukan, ada pertanyaan dalam lembar kerja kalian, dan kalian akan membuat laporan lalu mengumpulkannya. Baik anak-anak, dari teman kalian sudah melakukan percobaan tentang bunyi. Jadi dapat disimpulkan bahwa bunyi dapat merambat, dapat dipantulkan jika adanya benda keras, yaitu piring kaca atau piring plastik dan seng. Lalu bunyi tidak dapat didengar ketika atau diserap ketika adanya benda-benda lunak seperti
gabus, dan lain sebagainya. Apakah dari percobaan tersebut anak-anak sudah paham? Paham, Ibu. Baik. Jadi dari pembelajaran yang kita telah lalui, Ibu akan menyimpulkan bahwa dari pembelajaran kita di hari ini bahwa gagasan pokok merupakan kalimat utama atau kalimat inti dalam sebuah paragraf, lalu gagasan pendukung adalah kalimat penjelas, dan kita juga diajarkan hari ini untuk menghargai keanekaragaman budaya kita, menghargai perbedaan yang ada di negara kita. Lalu kita sudah mengetahui tentang bunyi, yaitu di mana bunyi dapat dipantulkan ketika adanya benda keras dan bunyi dapat diserak ketika adanya benda lunak. Baik, jadi dari kesimpulan sudah Ibu berikan, apakah kalian sudah pahami? Sudah, Ibu. Ya. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita, namun sebelumnya Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Ibu tidak menunjuk. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih, Nanti. Ya, Ibu. Selamat siang, anak-anak. Selamat Siang, Ibu.